وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم القيامة. أما بعد، ikhwan wa akhwat, a'azzani Allah wa iyyakum. Kita lanjutkan pelajaran kita dengan kitab Ushulul Iman oleh Syekh Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab rahimana wa rahimahullah. Berkata beliau, wa anhu marfu'an, dan darinya secara marfu', yakni terangkat sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ajiba rabbuna min qaumin yuqaduna ilal jannati bis salasil. Rabb kami, yakni Allah tabaraka wa ta'ala, takjub terhadap suatu kaum yang mereka yuqaduna ilal jannati bis salasil, mereka masuk surga atau dibawa menuju surga bis salasil, dalam keadaan dirantai. Rawahu Ahmad wal Bukhari. Kata Syekh, hadits ini diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad dan Al-Imam Bukhari rahimana wa rahimahullah. Ikhwana fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum. Di dalam hadits yang mulia ini ada dalil tentang penetapan sifat takjub bagi Allah, di mana Rasulullah mengatakan ajiba rabbuna, Rabb kami itu takjub. Maka sifat ini ada bagi Allah subhanahu wa ta'ala, dan dia merupakan salah satu sifat dari sifat-sifat Allah. Tentu sesuai dengan kemuliaan Allah, sesuai dengan yang pantas bagi Allah Rabbuna Jalla Jalaluh. Berbeda dengan takjubnya makhluk, dan memang tidak ada suatu zat pun yang serupa dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Yang berikut, yang kedua, hadis yang mulia ini memberikan pengertian kepada kita bahwa yakni min qaumin yuqaduna ilal jannati bis salasil, yaitu suatu kaum yang mereka itu dibawa masuk surga dengan dirantai. yakni pengertian dari hadis ini sebagaimana diterangkan oleh para ulama, di antaranya Al-Allamah Syekh Shalih Fauzan hafizana wa hafizahullah, bahwa mereka-mereka ini
ditawan dalam peperangan jihad fi sabilillah, kemudian mereka dibawa dalam keadaan dirantai, yakni dalam keadaan waktu itu kafir, masih kafir sebagai tawanan perang. Setelah itu mereka masuk Islam. Maka tertawannya mereka dalam medan jihad itu menjadi sebab keislaman mereka, dan dengan itu mereka masuk surga. Maka ini bukan berarti di akhirat mereka masuk surga dalam keadaan berjalan sambil dibelenggu, bukan. Tetapi di dunia, yaitu mereka ini ketika masih kafir itu bertemu dengan kaum muslimin dalam medan perang, lalu mereka ditawan oleh kaum muslimin, dan kaum muslimin merantai mereka, membawa mereka sebagai tawanan. Dengan sebab itu mereka masuk Islam. Lalu baik keislaman mereka, maka mereka pun masuk surga ketika mereka wafat. Maka tertawannya mereka adalah merupakan sebab keislaman mereka. Naam. Dan menjadi tawanan adalah maslahat bagi mereka. Menjadi tawanan adalah maslahat bagi mereka. Naam. Kemudian yang berikutnya dari hadis yang mulia ini, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala mensyariatkan kepada manusia, yakni kepada muslimin, khususnya dalam pembahasan kita, yaitu syariat jihad fi sabilillah. Dan jihad fi sabilillah itu disyariatkan untuk suatu tujuan yang agung. Suatu tujuan yang agung, bukan sebagai bentuk kekerasan, bukan sebagai bentuk kedzaliman, bukan sebagai bentuk penindasan dan yang semisalnya. Tetapi disyariatkan untuk suatu tujuan yang agung. Naam. Yaitu apa? Untuk ikhrajun nas minan nari ilal jannah. Untuk mengeluarkan manusia dari neraka ke surga. Mengeluarkan manusia dari neraka ke surga. Yaitu ketika dia berada dalam keadaan kafir, lalu dia ditawari Islam. Kalau dia tidak mau ditawari perang, maka ketika terjadi peperangan misalnya, lalu dia ditawan dan dia masuk Islam, maka itu adalah keselamatan baginya. Atau ketika dia ditawar untuk masuk Islam dan dia masuk Islam, maka itu pun keselamatan baginya. Nah, karena Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menerima dari seseorang suatu agama pun yang diyakini olehnya setelah datang Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kecuali dia harus Islam. Yaitu Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, "Wa man yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Barang siapa yang mencari agama yang lain selain daripada Islam, ya, niscaya fala yuqbala minhu, tidak diterima darinya agama itu, wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan dia di hari akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Naam. Meskipun terkadang ya ikhwan, jihad itu adalah perkara yang tidak disenangi oleh manusia. Perkara yang tidak disenangi oleh manusia.
Sebagaimana Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 216, Kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Telah diwajibkan atas kalian untuk qital wa huwa kurhul lakum, dan qital itu adalah perkara yang tidak kalian sukai. Wa asan takrahu syai'a wa huwa khairul lakum, dan bisa jadi kalian tidak menyukai suatu perkara namun perkara itu adalah baik bagi kalian. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum, dan bisa jadi kalian menyukai suatu perkara tetapi perkara itu jelek bagi kalian. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Dan Allah itu Maha mengetahui sementara kalian tidak tahu. Kata Allah tabaraka wa ta'ala. Naam. Kemudian selanjutnya berkata Syekh, wa Nabi Musa al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu qala, dan dari Abu Musa al-Ash'ari, Abu Musa al-Ash'ari yakni sahabat yang berasal dari Yaman, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa ma ahadun asbaru ala adha yasma'uhu min Allah yadda'una lahu alwalad thumma yu'afihim wa yarzuquhum. Tidak ada seorang pun yang lebih sabar terhadap gangguan yang dia dengar daripada Allah. Yani tidak ada seorang makhluk pun yang dia lebih sabar ketika dia disakiti dan dia ketahui akan hal tersebut daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yani kerap kali manusia melakukan kedurhakaan kepada Allah, tetapi Allah tabaraka wa ta'ala sabar atas mereka. Wa yadda'una lahul walad, yaitu mereka yad'una lahul walad, mereka mengaku atau mengklaim bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala mempunyai anak. Thumma yu'afihim wa yarzuquhum, kemudian Allah tetap memberi mereka kesehatan dan memberi mereka rizki. Ya, manusia menyakiti Allah dengan mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala mempunyai anak, dan hal itu Allah tahu, tetapi Allah tabaraka wa ta'ala tidak memberikan hukuman kepada mereka atas kedurhakaan mereka itu. Allah tidak serta-merta mengirimkan kepada mereka adab atas kekufuran mereka, atas kesyirikan mereka, tetapi Allah sabar atas apa-apa yang mereka lakukan, dan Allah tetap memberikan kepada mereka kesehatan, dan Allah curahkan kepada mereka rizki. Kata Syekh, rawahul Bukhari, hadis ini diriwayatkan oleh al-Imam Bukhari rahimana wa rahimahullahu ta'ala di dalam sahihnya. Naam. Ini ada sebagian riwayat mengatakan yasma'uhu minallah, ada yang mengatakan sami'ahu minallah. Sama. Ada yang menggunakan fi'il madhi, ada yang menggunakan fi'il mudhari'. Ala kulli hal, ya, di sini menjadi dalil bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala itu mempunyai sifat sabar terhadap hamba-hambanya. Dan sifat Allah sabar ini adalah as-sabur. As-sabur. As-sabur adalah merupakan salah satu sifat daripada sifat Allah
Subhanahu wa ta'ala. As-sabur itu syadidus sabr, sangat sabar. Sangat apa? Sabar. Dan dia merupakan salah satu dari nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dalil-dalil yang disebutkan oleh Syekh di sini masih tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah. Masih tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Tabaraka wa ta'ala. Naam. Maka ikhwan, hamba ini senantiasa menyakiti Allah dengan perbuatan mereka. Senantiasa menyakiti Allah dengan kedurhakaan mereka, dengan kemaksiatan mereka. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam surat Al-Ahzab ayat 57, innal ladzina yu'dzuna Allah wa rasulahu la'anahumullahu fid dunya wal akhirah. Sesungguhnya orang-orang yang menyakiti Allah dan Rasulnya, Allah memberikan laknat kepada mereka di dunia dan di akhirat. Nah, dan begitu pula disebutkan dalam hadis qudsi, ya, bahwasanya yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim rahimana wa rahimahumallah, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, yu'dini ibnu Adam yasubbu ad-dahra wa ana ad-dahr biyadil amru uqallibul laila wan nahar. Ya, anak Adam itu menyakitiku, kata Allah, yaitu yasubbu ad-dahra, dia mencaci masa. Ini saat sial, tahun ini tahun sial, hari ini hari sial. Itu mencaci masa, mencaci waktu. Nah, itu menyakiti Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, yu'dini ibnu Adam yasubbu ad-dahra, ya, anak Adam menyakitiku. Ya, ini tentu menyakiti di sini bukan Allah merasa tersakiti oleh perbuatan hamba, tetapi dari sisi hambanya. Dari sisi hambanya itu mereka melakukan perbuatan-perbuatan yang kemaksiatan yang itu menyakiti Allah dari sisi hamba, bukan dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah tidak merasa tersakiti, ya, dan itu tidak ada pada Allah Tabaraka wa ta'ala. Allah maha mulia dari yang demikian. Naam, yaitu hamba melakukan perbuatan yang menyakiti Allah Subhanahu wa ta'ala. Yasubbu dahra, mereka mencela waktu, wa ana dahr, dan aku adalah zat yang menciptakan waktu itu. Biyadil amr, di tangankulah segala urusan. Uqallibul laila wan nahar, aku, ya, melakukan perubahan, mengubah, membolak-balik, ya, malam dan siang, silih berganti. Nah, maka ini juga dalil-dalil, ya, yang menunjukkan bahwa hamba ini senantiasa bermaksiat kepada Allah. Hamba ini senantiasa melakukan perbuatan-perbuatan yang merupakan pelanggaran-pelanggaran terhadap syariat Allah Tabaraka wa ta'ala, yang dari sisi hamba itu sebagai suatu perbuatan yang menyakitkan, sebagai suatu perbuatan yang menyakitkan. Tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala maha sabar. Allah Tabaraka wa ta'ala maha sabar. Dan apa? Kemaksiatan hamba itu tidak membahayakan Allah Subhanahu wa ta'ala sedikit pun. Tidak membahayakan Allah Subhanahu wa ta'ala sedikit pun. 6. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Muhammad ayat 32, innal ladzina kafaru wa saddu an sabilillahi wa syaqqur rasula min ba'di ma tabayyana lahumul huda la yadurrullaha syai'a. Sesungguhnya orang-orang kafir, orang-orang yang kafir, wa yasuddu an sabilillah, dan mereka menghalang-halangi manusia dari jalan Allah,
wa syaqqur rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda min ba'di ma tabayyana lahumul huda, dan mereka mendurhakai Rasul setelah jelas bagi mereka petunjuk. La yadurrullaha syai'a, yaitu mereka tidak memudaratkan Allah sedikit pun. Mereka tidak memudaratkan Allah tabaraka wa ta'ala sedikit pun dengan kemaksiatan-kemaksiatan yang mereka lakukan itu. Nah, maka di sini apa? Hamba ini kerap kali dia melampaui batas. Dia melampaui batas dengan kemaksiatan-kemaksiatannya. Tapi kerap kali juga Allah memberikan kepadanya rahmat. Ya, bahkan Allah tetap memberinya rizki. Dan Allah subhanahu wa ta'ala tetap memberikan kepadanya kesehatan. Allah tetap memberikan kepadanya kesehatan. Nah, kalau kita lihat ya, hatta orang kafir sekalipun yang mereka menyakiti Allah, ya, mereka mengatakan Allah mempunyai anak, Allah mempunyai ibu, dan bahkan mereka mengangkat makhluk sampai pada derajat ketuhanan. Enam, tetapi itu semua Allah tidak serta-merta mematikan mereka, tidak. Tidak serta-merta mengirimkan kepada mereka adab. Tetapi Allah subhanahu wa ta'ala tetap memberikan kepada mereka kesehatan, dan Allah tetap memberikan kepada mereka rizki. Enam, ya, sebagaimana kita telah lewati ya hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan orang kafir itu makan, sementara mereka dalam keadaan kekafiran, dan Allah memberikan mereka makan sebagai balasan atas amal-amal baik yang dilakukan oleh mereka. Adapun kedurhakaan mereka, Allah sabar menangguhkan adab, menangguhkan siksaan kepada mereka. Naam. Dan Allah subhanahu wa ta'ala ketika orang-orang kafir mengatakan yadu'una lahul walad, mereka mengklaim bahwa Allah itu mempunyai anak, dan ini adalah kekafiran yang sangat. Ini kekafiran yang sangat. Karena Allah subhanahu wa ta'ala membantah mereka. Allah berfirman, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allah itu tidak beranak dan tidak punya anak, tidak dilahirkan. Allah itu tidak melahirkan dan tidak dilahirkan. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada suatu saat pun yang setara dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah maha suci dari yang demikian. Allah maha suci dari yang demikian. Nah, mereka dalam keadaan kekafiran yang begitu sangat, dalam kekufuran yang begitu sangat, tetapi Allah subhanahu wa ta'ala tetap memberikan kepada mereka kesehatan, dan Allah memberikan kepada mereka rizki. Maka Allah sangat sabar. Allah as-sabur. Allah as-sabur. Naam. Selanjutnya berkata Syekh rahimana wa rahimahullah, walahu an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dan baginya, yaitu bagi Imam Bukhari dalam riwayat Bukhari dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, ya, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, idza ahabba Allah ta'ala al-abda nada Jibril, inna Allah ta'ala yuhibbu fulanan fa ahbibhu
fayuhibbuhu Jibril fayunadi fi ahli sama innallaha yuhibbu fulanan faahibbuhu fayuhibbuhu ahlu sama thumma yudha'u lahul qabulu fil ard. Ya, kata Rasulullah, apabila Allah subhanahu wa ta'ala mencintai seorang hamba, nada Jibril, Allah subhanahu wa ta'ala memanggil Jibril dan berfirman kepadanya, innallaha ta'ala yuhibbu fulan, sesungguhnya Allah yang maha tinggi telah mencintai fulan, fa'ahbibhu, maka cintailah dia. Fayuhibbuhu Jibril, maka Jibril pun mencintai si fulan itu. Fayunadi fi ahli sama, lalu Jibril pun menyeru di langit, innallaha yuhibbu fulanan, sesungguhnya Allah telah mencintai si fulan, fa'ahibbuhu, maka cintailah oleh kalian dia, wahai penduduk langit. Fayuhibbuhu ahlus sama, maka penduduk langit pun mencintainya. Thumma yudha'u lahul qabulu fil ard, kemudian dijadikan bagi orang itu penerimaan di bumi. Yani orang di bumi itu menerima dia. Dalam kehidupan dunia ini orang menerima dia. Naam. Itu tanda apa? Salah satunya ketika Allah telah mencintai dia, ya maka Allah umumkan kepada Jibril kecintaan Allah terhadapnya, dan Allah perintahkan Jibril untuk mencintainya. Maka Jibril pun mencintainya, dan Jibril menyeru kepada penduduk langit, ya, bahwa Allah telah mencintai si fulan, dan diperintahkan kepada penduduk langit supaya mencintai si fulan. Maka penduduk langit pun mencintai. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala memberikan dia kedudukan di dunia, yaitu dengan dijadikan apa? Al-qabulu fil ard, yakni dia itu diterima di bumi. Naam. Maka di sini ikhwan, ya, jadi menjadi sisi pendalilan di sini Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ini di dalam kitab Usul Iman ini beliau masih menyebutkan nas-nas yang semuanya berbicara tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah. Ini pada awal-awal kitab, ya. Nah, dan ini masih awal kitab. Itu Syekh masih berbicara tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah. Maka yang menjadi pendalilan di sini adalah Allah Subhanahu wa taala mempunyai sifat cinta, yaitu Allah mencintai. Sebagaimana datang di dalam nas-nas. Di dalam surat Al-Baqarah 222 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala mencintai orang-orang yang bertaubat, wa yuhibbul mutatahhirin, dan orang-orang yang mensucikan diri. Nah, Allah tabaraka wa ta'ala mencintai orang-orang yang bertaubat dan orang-orang yang mensucikan diri, orang-orang yang bersuci. Nah, dan begitu pula Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahu, ya, niscaya Allah subhanahu wa ta'ala akan mendatangkan suatu kaum yang mereka cinta kepada Allah, yang Allah cinta kepada mereka, dan mereka pun cinta kepada Allah. Maka ini ada penetapan sifat apa? Cinta bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah tabaraka wa ta'ala mencintai hamba-hambanya, ya, dari kalangan ahlul ta'ah wa ahlul iman, orang-orang yang taat dan orang-orang yang beriman. Dan Allah sebutkan di dalam ayatnya yang lain, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakanlah, jika kalian itu mencintai Allah, maka ikutilah aku,
Ikutilah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niscaya Allah akan mencintai kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Maka yang menjadi sisi pendalilan di sini adalah Allah mencintai kalian. Maka di sini ada sekali lagi ada penetapan sifat cinta bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Naam. Dan di sini ada faedah yang berikut, yaitu yang menjadi dalil bahwa wajib bagi kita mencintai orang yang dicintai oleh Allah. Wajib bagi kita untuk mencintai orang yang dicintai oleh Allah. Naam. Sebagaimana ketika ketika Allah Subhanahu wa taala mencintai seseorang, Allah umumkan dan Allah perintahkan kepada Jibril untuk mencintainya. Dan Jibril pun umumkan kepada penduduk langit untuk mencintainya. Maka di sini ada kewajiban untuk mencintai orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang bertaubat, orang-orang yang mutatahhirin. Maka kita pun mencintai mereka. Kita pun mencintai mereka. Ya, sebagai suatu bentuk cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, disebabkan karena Allah tabaraka wa taala mencintai mereka. Dan begitu pula sebaliknya. Kita membenci orang-orang yang dibenci oleh Allah, yang dimurkai oleh Allah, dari kalangan ahlul kufur wal ma'asi, dari orang-orang yang melakukan kekufuran, orang-orang kafir, orang-orang yang melakukan kemaksiatan, dan seterusnya. Dan ini merupakan al-wala wal bara. Ini merupakan loyalitas dan antipati. Kita berloyal kepada orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala mencintai mereka, dan kita berlepas diri dari orang-orang yang Allah tabaraka wa taala memurkai mereka. Naam. Dan ini adalah al-wala wal bara, loyalitas dan antipati. Naam. Maka menjadi topik pembahasan di sini adalah Allah Subhanahu wa taala itu memiliki sifat cinta. Naam. Al-hub. Dan di sini ikhwana fid din azani Allah wa iyyakum, ada kejelasan kejelasan dari hadis ini bahwa Rasulullah menerangkan, kita dapatkan faedah bahwa seseorang ketika dia ingin mendapatkan kecintaan makhluk, ketika dia ingin mendapatkan kecintaan makhluk, maka dia harus mendapatkan kecintaan Allah. Karena ketika Allah Subhanahu wa taala ridha kepadanya, Allah cinta kepadanya, maka penduduk langit pun akan cinta kepadanya. Nah, kalau penduduk langit pun akan cinta kepadanya, maka Allah Subhanahu wa taala akan membuat penduduk bumi pun menerima keberadaannya. Naam. Wallahu a'lam bis-shawab. Demikian akhwana fid din azani Allahu wa iyyakum. Kita cukupkan pelajaran kita sampai di sini, insyaallah. Kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Nah, kalau ditanyakan kepada kita, apa faedah daripada kita mengetahui dan mengimani nama-nama dan sifat-sifat Allah? Maka faedahnya adalah kita mengenal Allah. Kita sama mengenal Allah. Dan seseorang yang mengenal Allah Subhanahu wa taala, dia akan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di atas basirah. Kalau dia tahu Allah itu Maha mengetahui, dia tahu Allah Maha cinta, dia tahu Allah Maha dan Allah memurkai hamba-hambanya yang melakukan kemaksiatan, dan dia juga ketahui bahwa rahmat Allah itu luas. Dia tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan bahwa rahmatnya mengalahkan kemurkaannya, maka dia akan termotivasi untuk melakukan amal-amal kebajikan, dan dia tidak berputus asa dari rahmat Allah. Begitu pula dia akan waspada dari terjatuh dalam kemaksiatan, dalam hal-hal yang dapat mendatangkan kemurkaan Allah tabaraka wa ta'ala. Ala kulli hal, dia akan berada di atas basirah,
di atas basirah. Karena dia mengenal Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalaupun dia takut, maka takutnya dengan ilmu. Ya, kalaupun dia harap, maka dia harap pun dengan ilmu. Kalaupun dia cinta, maka dia pun cinta dengan ilmu. Naam. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mensifatkan para ulama. Allah katakan innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya hamba-hamba Allah itu yang paling takut kepada Allah adalah para ulama. Ya, karena apa? Ketakutan para ulama itu di atas basirah. Mereka tahu tentang sifat-sifat Allah. Demikian dan seterusnya. Naam. Wallahu ta'ala alam bis-shawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syuruk.